bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru bersama dengan Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Adelia Sabrina Berusitepu, NIM 240101109 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung. Saya akan mempresentasikan prinsip hermeneutika Perjanjian Baru tersebut. Prinsip umum hermeneutika Perjanjian Baru pertama dalam menafsirkan Alkitab. Pentingnya memahami konteks dalam menafsirkan Alkitab. Prinsip umum pertama adalah menafsirkan kata, kalimat, ayat dengan memperhatikan konteks yang ada di dalam Alkitab. Apa itu konteks? Konteks adalah hubungan antara bagian-bagian dalam sebuah teks. Kata konteks berasal dari dua bagian, yaitu kon yang berarti bersama-sama dan teks yang berarti tulisan. Ada beberapa jenis konteks, yaitu konteks dekat, konteks jauh, konteks histori, konteks budaya. Mengapa konteks itu penting? Memahami konteks sangat penting dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab karena 1. Keterkaitan pengertian. Setiap ayat tidak berdiri sendiri. Ayat-ayat saling terkait dan mempengaruhi makna satu sama lain. Jika kita hanya membaca satu ayat tanpa melihat konteks, kita mungkin salah memahami pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, keluasan pengertian. Dengan memperhatikan konteks, kita dapat melihat makna yang lebih luas. Seringkali, ayat 1 berhubungan dengan tema atau isu yang lebih besar dalam kitab tersebut. Bagaimana kita bisa mempelajari konteks Alkitab? Pertama itu, bacalah keseluruhan perikop atau pasal yang menjadi konteks ayat yang kita pelajari. Kedua, selidiki keseluruhan informasi yang ada dan pelajarilah kaitan-kaitannya. Yang ketiga, carilah informasi latar belakang dari nama, tempat, peristiwa yang sedang dipelajari dengan menggunakan kamus Ensiklopedia Alkitab. Yang keempat, gunakan referensi silang untuk membandingkan jika peristiwa atau kisah yang sedang dipelajari yang dicatat dalam kitab yang lain atau memiliki kisah paralel. Jenis-jenis konteks. Konteks pertama, konteks dekat. Konteks dekat mengacu pada hubungan antara ayat-ayat dalam satu perikop atau bagian kecil dari Alkitab atau satu ayat yang lain berhubungan dengan ayat yang lain. Contohnya 1 Korintus 10 ayat 13-14. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat ini sering orang berpikir bahwa berarti Tuhan tidak akan pernah mengizinkan kita mengalami sesuatu yang terlalu berat untuk ditanggung. Namun, dalam konteks 1 Korintus 10 ayat 1-14, Paulus berbicara tentang godaan untuk berbuat dosa, bukan tentang penderitaan secara umum. Tuhan memberikan jalan keluar agar kita tidak jatuh dalam dosa. Tetapi ini bukan janji bahwa hidup akan selalu mudah atau bebas dari penderitaan berat. Contoh yang kedua, Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini sering dipahami sebagai janji bahwa Tuhan hanya hadir jika ada 2 atau 3 orang yang berkumpul dalam doa atau ibadah. Namun, dalam konteks Matius 18 ayat 15-20, ayat ini sebenarnya berbicara tentang disiplin gereja dan bagaimana menangani dosa di antara jemaat. Yesus menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh jemaat
Dalam situasi disiplin, ini akan disertai oleh kehadiran atau otoritasnya. Konteks kedua, konteks jauh, mengacu pada hubungan antara perikop dalam satu pasal, satu kitab, atau bahkan seluruh Alkitab. Contohnya, Roma 8 ayat 1-7 dan Galatia 5 ayat 16-26. Roma 8 ayat 1-7. Paulus mengajarkan tentang hidup menurut roh dan bukan menurut daging, yang membawa kehidupan dan kedamaian. Galatia 5 ayat 16-26. Paulus menjelaskan perbedaan antara hidup menurut roh dan hidup menurut daging, serta buah-buah roh. Hubungan kedua perikop ini berbicara tentang perbedaan antara hidup dalam roh dan hidup dalam dosa, serta bagaimana Roh Kudus memimpin kehidupan orang percaya. Contoh kedua, Matius 7 ayat 7-8 dan Yakobus 1 ayat 5. Matius 7 ayat 7-8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Hubungan kedua teks ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan siap memberi kepada mereka yang meminta dengan iman, terutama hikmat dan pertolongannya. Ketiga, jenis konteks histori. Konteks histori perlu kita tahu adalah suatu kejadian sejarah yang ada di Alkitab. Contohnya, Matius 15 ayat 21-28, perempuan Kanaan. Konteks histori dalam perikop ini, Yesus berinteraksi dengan seorang perempuan Kanaan yang meminta bantuan untuk anaknya yang dirasuki setan. Secara histori, orang Kanaan dianggap sebagai musuh oleh orang Yahudi. Mereka memiliki praktik keagamaan yang sangat berbeda, termasuk penyembahan berhala, dan seringkali terlibat dalam konflik dengan bangsa Israel. Sebagai bangsa yang dianggap kafir, orang Kanaan seringkali dihindari oleh orang Yahudi, dan hubungan antara kedua kelompok ini penuh dengan prasangka. Penjelasan konteks, perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus dengan permohonan yang tulus, menjerit meminta belas kasihan agar Yesus mengusir setan dari anaknya. Meskipun Yesus awalnya tidak menjawabnya, perempuan itu terus mendesak. Ketika Yesus menyatakan bahwa ia diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel, perempuan itu menunjukkan iman yang luar biasa dengan menjawab bahwa bahkan anjing pun memakan remahan dari meja tuannya. Yesus terkesan dengan iman dan kerendahan hatinya dan akhirnya mengabulkan permohonannya. Contoh kedua, Yohanes 11 ayat 1-44. Yesus membangkitkan Lazarus. Konteks histori, pada zaman Yesus ada kepercayaan di kalangan Yahudi bahwa jiwa seseorang masih berada di dekat tubuhnya selama 3 hari setelah kematian. Setelah itu mereka percaya bahwa tidak ada harapan untuk kembali hidup. Penjelasan konteks, ketika Yesus menunggu hingga hari keempat untuk membangkitkan Lazarus, ini membuktikan dengan jelas bahwa mujizat itu nyata dan menegaskan kuasanya atas kematian. Keempat, konteks budaya, menjelaskan kebiasaan dan tradisi masyarakat pada zaman Alkitab. Contoh, Yohanes 4 ayat 1-26, Yesus dan perempuan Samaria. Konteks budaya, orang Yahudi dan Samaria tidak bergaul karena perbedaan sejarah dan kepercayaan. Selain itu, dalam budaya Yahudi, seorang pria tidak biasanya berbicara langsung dengan perempuan asing di tempat umum. Penjelasan konteksnya, dalam budaya Yahudi, orang Yahudi dan orang Samaria adalah bermusuhan. Pada zaman Yesus, orang Yahudi dan Samaria tidak bergaul satu sama lain karena
orang Yahudi menganggap orang Samaria sebagai kelompok campuran karena mereka menikah dengan bangsa lain dan mencampurkan penyembahan mereka dengan kepercayaan asing. Dalam budaya Yahudi, pria biasanya tidak berbicara langsung dengan wanita asing di tempat umum, apalagi perempuan ini datang ke sumur pada siang hari atau jam terpanas, yang menunjukkan bahwa dia mungkin dijauhi oleh masyarakat. Contoh kedua, Matius 9 ayat 20 sampai 22, perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Konteks budayanya. Dalam hukum Yahudi, perempuan yang mengalami pendarahan dianggap najis dan tidak boleh menyentuh orang lain. Ada juga di dalam Imamat 15 ayat 25 sampai 27. Penjelasan konteks. Perempuan ini melanggar norma budaya dengan mendekati Yesus dan menyentuh jubahnya. Sebaliknya, Yesus tidak menolaknya, tetapi justru menyembahnya, menunjukkan bahwa belas kasihan Tuhan lebih besar daripada aturan sosial. Kita masuk ke prinsip yang kedua dalam menafsirkan Alkitab. Topik, tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Ayat yang sering sekali bertentangan dengan ayat yang lain. Contoh, pertama, keselamatan karena iman berhadapan keselamatan karena perbuatan. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ayat ini menyatakan bahwa keselamatan adalah anugerah dan bukan hasil perbuatan. Sedangkan Yakobus 2 ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan juga memiliki peran dalam pembenaran. Contoh kedua, Yesus datang untuk membawa damai atau perpecahan. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sedangkan Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Keterangan Lukas 2 ayat 14 menyatakan bahwa kedatangan Yesus membawa damai di bumi, sementara Matius 10 ayat 34 tampaknya bertentangan dengan mengatakan bahwa Yesus membawa pedang. Namun, kedamaian yang dibawa Yesus adalah damai dengan Allah melalui keselamatan, bukan sekedar kedamaian duniawi. Matius 10 ayat 34 menunjukkan bahwa mengikut Yesus akan membawa pertentangan di dunia karena tidak semua orang mau menerima Injil. Prinsip yang ketiga. Prinsip ketiga dalam menafsirkan Alkitab, mampu membedakan yang deskriptif dan didaktif. Mampu membedakan deskriptif dan didaktif itu dalam menafsirkan Alkitab penting untuk membedakan antara teks deskriptif menggambarkan peristiwa dan teks didaktif mengandung ajaran yang harus diikuti. Salah memahami perbedaan ini dapat mengarah pada kesalahan aplikasi firman Tuhan. Teks deskriptif. Teks deskriptif menggambarkan peristiwa tanpa memberikan perintah. Teks ini mencatat sejarah yang berlaku pada waktu tertentu dan tidak selalu relevan saat ini, meskipun kita bisa mengambil pelajaran darinya. Contoh 1. Yohanes 20 ayat 27 sampai 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Keterangan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan secara khusus mengizinkan Thomas untuk menyentuh luka-lukanya sebagai bukti bahwa dia benar-benar bangkit. Ini adalah peristiwa yang terjadi dalam konteks tertentu dan tidak berarti bahwa setiap orang percaya harus melihat atau menyentuh Yesus secara fisik untuk percaya kepadanya. Bahkan karena kejadian ini tidak bisa diulang pada zaman sekarang. Yesus sendiri berkata di Yohanes 20 ayat 29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Contoh kedua,
Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Keterangannya, peristiwa transfigurasi ini terjadi secara khusus kepada Yesus di hadapan tiga muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini adalah momen ilahi yang menunjukkan kemuliaannya sebelum penyaliban. Pengalaman ini tidak bisa diulang oleh orang Kristen saat ini karena itu adalah kejadian unik dalam sejarah keselamatan. Teks didaktif. Teks didaktif mengandung ajaran atau perintah yang harus diikuti. Teks ini biasanya ditemukan dalam hukum, surat rasuli, kitab hikmat, dan ajaran Yesus yang bersifat pengajaran berbentuk pernyataan janji, perintah, atau larangan. Contoh, 1 Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Keterangan ini adalah perintah moral yang berlaku sepanjang zaman bagi anak-anak untuk menaati orang tua mereka. Contoh kedua, Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keterangan, ayat ini adalah perintah bagi orang percaya untuk tidak khawatir dan selalu berdoa, menjadikannya hidup lebih kuat dalam menjalani kehidupannya. Prinsip yang keempat, dalam menafsirkan Alkitab, memperhatikan oknum yang berbicara. Sejarah atau prinsip penting dalam menafsir Alkitab, terutama Perjanjian Baru, adalah memperhatikan siapa yang berbicara. Ini penting karena tidak semua perkataan dalam Alkitab mencerminkan kebenaran ilahi. Beberapa bisa berupa catatan, sejarah, ajaran Tuhan, atau bahkan usaha untuk menyesatkan. Meskipun ada manusia, setan, atau malaikat yang berbicara, Alkitab secara keseluruhan tetap adalah firman. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan konteks dan sumber ucapan tersebut. Contohnya, Tuhan atau Yesus yang berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara, pasti sudah benar. Dalam contoh pertama, Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Keterangan, Yesus mengajarkan bahwa orang percaya harus tetap tinggal di dalam dia untuk menghasilkan buah rohani. Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keterangan, Yesus menegaskan bahwa hanya melalui dia seorang dapat datang kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Malaikat sering muncul dalam Perjanjian Baru untuk menyampaikan pesan Tuhan. Kalau malaikat yang berbicara pasti sudah benar, karena ia adalah penyambungan lidah Allah, penyampaian pesan dari Tuhan. Contoh, Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Keterangan, malaikat Gabriel menyampaikan kabar kelahiran Yohanes Pembaptis. Contoh yang kedua, Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Keterangannya, malaikat Gabriel memberikan kabar kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Yang ketiga, manusia berbicara. Perjanjian Baru mencatat berbagai ucapan manusia yang bisa bersumber dari Roh Kudus atau dari kelemahan manusia. Kalau manusia bicara, bisa benar, bisa salah. Contohnya, Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Keterangan, ini adalah perkataan dalam hati dari seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya kepada Yesus begitu besar sehingga ia percaya bahwa hanya dengan menjauh jubahnya ia akan sembuh. Contoh kedua, Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Keterangan, murid-murid meminta Yesus mengajarkan mereka berdoa yang kemudian menghasilkan doa Bapa kami. Yang keempat, setan atau iblis yang berbicara.
Kalau setan berbicara bisa benar, bisa salah. Contoh, Matius 4 ayat 9. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Keterangannya, setan menawarkan kekuasaan dunia kepada Yesus sebagai jalan pintas tanpa salib. Yesus menolak dan menegaskan hanya Tuhan yang harus disembah. Contoh yang kedua, Lukas 22 ayat 31, Yesus mengatakan kepada Simon Petrus bahwa iblis telah meminta untuk menampi kamu seperti gandum. Keterangan penting untuk diingat bahwa di dalam konteks agama Kristen, iblis digambarkan sebagai sosok yang licik dan suka menipu, yang menggunakan kata-kata untuk menyesatkan dan menjatuhkan manusia dari Tuhan. Demikianlah penjelasan saya terhadap beberapa prinsip umum penafsiran hermeneutika dalam Perjanjian Baru. Tentu ini bukanlah akhir, karena masih ada lanjutan materi beberapa prinsip lagi yang akan kami pelajari dan presentasikan di waktu berikutnya. Semoga materi yang saya presentasikan ini bermanfaat bagi kita dalam menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Shalom.